Untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah momen inersia, berarti I dari bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat, berarti nanti 2/5 masanya 9 kilo, jari-jarinya 3 cm. Jangan lupa dari senti ke meter berarti dikali, gini nulisnya, 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin, maka nanti dapat 3,24 kali 10 pangkat minus 3 kg meter persegi. Kemudian itu kan bidang miring, lalu gini, ini 3 meter, ini theta, ini bolanya seperti ini. Kemudian pusatnya kan di sini ya. Kita tahu kalau misalkan kayak gini dia punya gaya gini. Bola tersebut kan punya massa sehingga ketika dia berada dalam bidang miring seperti ini, itu tuh punya arah gaya berat atau V. Tapi kan dia belum tegak lurus tuh, sehingga kita harus proyeksikan terhadap sumbu X, yaitu ini sumbu X sama sumbu Y. Jadi kalau di dalam bidang miring selalu kayak gitu, kita punya Y tapi belum tegak lurus. Jadi harus kita proyeksikan terhadap sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau misalkan theta di sini, ini ada theta di sini, maka tetanya lagi itu ada di sini. Jadi ini pakai vektor menjadi W sin theta. Kenapa sin? Karena dia di sini sudutnya itu jauh dari theta. Jadi kalau jauh dari theta kita pakai sin, tapi kalau yang ini yang tegak lurus terhadap sumbu Y itu W cos theta karena dekat dengan sudut. Itu yang pertama kita harus pahami. Kemudian percepatan gravitasi, oke. Kemudian karena dia menggelinding, maka akan ada arah gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi kalau bendanya bergerak ke sini, arah gaya geseknya ke sana. Setelah itu, ketika menggelinding, itu terjadi dua gaya. Yang pertama gaya translasi. Translasi itu yang bukan berputar. Yang kedua kan rotasi. Sehingga kita akan yang translasi dulu, kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A menggunakan hukum Newton. Sigma F-nya karena bendanya itu bergerak ke sini, jadi nanti yang searah dengan arah gerak bendanya itu adalah positif. Berarti W sin theta kita kurangi dengan yang berlawanan, yaitu gaya gesek sama dengan M kali A. Kemudian W itu bisa dijabarkan menjadi massa kali gravitasi sin theta dikurangi frekuensi sama dengan MA. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya, rotasi, itu sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau-nya itu kan berarti kita fokusnya ke lingkarannya nih, ke bolanya. Kemudian kita kan punya gaya kesini, gaya gesek. Berarti tau itu sebelumnya, tau itu punya rumus gaya kali jari-jari atau jarak dari, ingat nggak yang misalkan ini poros nih, terus nanti ada tangan ke sini, dia akan berusaha berputar ke sana. Kemudian ada tangan lagi, nanti akan berputar mendekati porosnya, kayak gitu-gitu. Masih ingat kan? Kalau nggak ingat bisa cek video sebelumnya. Terus ini tau-nya itu kan berarti rumusnya adalah F kali R. F-nya kita menggunakan gaya gesek ya, berarti F kecil dikali R sama dengan I-nya karena bola pejal 2/5 mr kuadrat dikali alfa, itu bisa kita uraikan menjadi A dibagi R kuadrat. Kemudian A kali R bukan kuadrat ya, sini. Kemudian ini bisa kita coret, sisanya adalah R1. R1-nya kita coret lagi sama ini. Sehingga nanti F sama dengan 2/5 MA.
Itu adalah persamaan kedua. Selanjutnya kita akan substitusikan persamaan 1 dan 2 menjadi MG sin theta dikurangi F nya kita masukkan, MA sama dengan MA. Kemudian MG sin theta sama dengan MA ditambah 2/5 MA. 1 ditambah, karena 1 kita ubah menjadi 5/5 ya, berarti 7/5 MA sama dengan MG sin theta. Kemudian masanya sama, bisa kita coret. Kemudian A atau gini, sin theta dikali 5/7 sama dengan A. Kita mau cari A nya. Sin tetanya berarti tetanya berapa nilainya? 30 ya. Sin 30 itu setengah kali 5/7 berarti berapa? 5/14. Bener kok. Coba sebentar. Kita cek lagi ada salah hitung apa enggak. Sin 30 dibagi 7/5 sama dengan A. Kemudian berarti setengah dibagi 7/5 sama dengan A, berarti setengah dikali 5/7 sama dengan A. Berarti A nya itu adalah, ada G di sini, sebentar. G itu 10, sin theta itu setengah, berarti ya tadi dikali 5/7 sama dengan A. 10 bagi 2, 5, berarti 25/7 sama dengan A. Itu adalah nilai percepatannya. Karena yang ditanyakan adalah percepatan sudut, berarti alfa yang dicari. Alfanya itu punya rumus A per R. A nya tadi kita udah dapat 25/7, kita bagi 3 kali 10 pangkat minus 2 ya, dari senti ke meter. Kemudian menjadi 25/7 dibagi 3, berarti dikali 3/1, 1/3 gini. Kemudian ininya kita naikkan. Bingung nggak? Kalau misalkan bingung berarti gini, 25/7 dibagi 0,03 sama dengan 25/7 dibagi 3/10, 3/100 ya. 3 dibagi 100, 3 bagi 100 kan 0,03, berarti 25 dibagi 7 dikali 100/3. Nanti berarti berapa? Dapat 119,04 radian per second kuadrat. Itu yang B. Untuk nomor 3, yang C, sorry. Kalau yang C kan ketinggian bidang miringnya kan 3 meter ya. Benar ya, 3 meter. Berarti hanya itu kan 3 meter. Kita bisa menggunakan persamaan GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, S itu jaraknya. VT kuadrat sama dengan kecepatan awalnya itu 0 karena bendanya tidak bergerak, kemudian ditambah 2, A nya adalah 25/7, S nya atau jaraknya kita cari. Kemudian dari situ kita tahu ini kan ada sudut theta. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah sin theta, sin demi depan H berarti ya sin demi miringnya kita simbolkan sebagai S. Ini adalah X.
Jadi sin theta sama dengan sin demi depan per miring atau H per S. Maka sin 30 sama dengan 3 per S. Maka S-nya adalah 3 per sin 30. Maka 3 per setengah. Berarti 6. S-nya 6. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 plus 2 kali 25 per 7 kali 6. Kemudian VT kuadrat sama dengan berarti berapa nih? 2 kali 25 kan 50. 50 dikali 6 dibagi 7. 42,85. Maka VT-nya sama dengan akar dari 42,85. Jawabannya adalah 6,55 meter per second. Jadi kecepatan bola di dasar bidang miring itu secepat 6,55 meter per second.